Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, Fakta Sejarah mendapatkan izin dari Kunamus @Niza Ramadan 08. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tentang mayit. Cerita ini saya dapatkan ketika saya mendatangi acara tahlil rutin tahunan almarhum mbah saya beberapa saat yang lalu. Sebut saja namanya Ferdi. Ia adalah teman bermain saya saat berada di rumah mbah waktu masih kecil. Bekerja di luar pulau membuatnya jarang sekali pulang ke kampung halamannya. Namun nasib kurang baik menimpanya. Ia diputus kerja oleh tempat kerjanya saat kasus Kopet masih ganas-ganasnya. Dan untungnya tabungannya cukup untuk membuka sebuah usaha roti bakar di dekat rumahnya. Obrolan kami tentu saja ngalor ngidul, bertukar cerita mengenai pengalaman, pekerjaan, dan ujung-ujungnya soal hal gaib. Ferdi mengaku bahwa ketika masih SMP, ia pernah membuat ulah yang dari ulahnya tersebut satu dusun menjadi geger pada waktu itu. Kejadian waktu itu dinamai bantal mayit. Ferdi mengaku bahwa sudah cukup lama ia memendam cerita ini karena kisah dari kejadian itu adalah sebab dari kelakuan usil dan penasaran masa remajanya. Untuk mempermudah dan memahami dalam kisah ini, cerita akan saya tulis menurut sudut pandang dari Ferdi. Dan inilah kisahnya. Waktu masih siang, aku dan teman-teman baru pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda kami setelah berganti baju adalah bermain pati lele. Lokasi kami bermain adalah berada di halaman rumah Pak Joko, salah satu orang yang memiliki halaman rumah luas yang ada di dusun kami. Saat kami sudah berkumpul dan baru saja memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cak Ji, dan jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Aku dan 4 temanku, Alif, Aldo, Ega, dan Tio, kompak menghentikan permainan. Hei, Cak Ji gak ono. Ayo, lihat penguburannya, tuturku semangat. Ayo wes, gas, budal tok, sahut teman-temanku. Tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang kusimpan sendiri untuk melaksanakan ketika di makam nanti. Singkat cerita, asar telah selesai. Kami sudah bersiap di depan masjid bersama warga yang lain. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, aku mulai membuka cerita. Hei, kamu percaya ndak kalau bantal mayat itu bisa datengin duit? Ah, yondak lah. Mitos tahun berapa itu? Ujar Ega. Memang Ega sendiri adalah orang yang mengedepankan logika daripada hal-hal gaib. Empuh, aneh-aneh saja, sambung Aldo. Tapi emang iya, masa beneran? Tanya Tio penasaran. Ega dan Aldo melirik, sementara Alif hanya diam saja menyimak. Iyo beneran, ayo dicoba. Nanti aku ambil bantal mayatnya, nanti malam dites kebenarannya. Gila tak kamu? Jangan cari masalah lah, bantah Ega. Ya nanti kalau ada apa-apa gimana? Aldo ikut menyahuti. Sudahlah, berani atau enggak? Kalau emang kamu tidak percaya ya sudah, ikut nemenin aja, balasku tak kalah semangat. Karena harga dirinya merasa direndahkan, akhirnya Ega dan Aldo menyanggupi untuk ikut menemani. Jadi begini, nanti gumbalan bulat tanah liat yang buat bantal mayatnya tak ambil. Malamnya jam 8, ayo kumpul di pos. Aku mau nyoba ajaran dari guruku. Mereka tidak menjawab, juga tidak membantah.
Rupanya ada rasa penasaran sekaligus gengsi, karena tidak ingin dicap penakut olehku. Setelah itu, jenazah sudah selesai disolatkan dan diberangkatkan. Kami mengikuti iring-iringan menuju makam. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, aku berpura-pura membantu proses pemakaman, mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat sampai menguburkannya. Saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, aku mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal mayitnya. Tanpa ada yang melihat keanehan, prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasa. Baru sepulang dari makam, kutunjukkan pada teman-temanku bahwa aku berhasil mengambil bantal dari jenazah Cak Ci. "Wes, saiki ayo pulang. Nanti jangan lupa kumpul di pos jam 8 malam," tuturku. Kami menyanggupi kemudian berpencar menuju rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya aku ragu akan niatanku ini. Kok aku jadi takut sendiri gini ya? Batinku dalam hati. Namun sungguh rasa gengsiku saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayangi. Sesampainya di rumah, kuletakkan bantal mayit tadi di bawah pohon nangka samping rumah agar tidak terlalu mencolok. Saat mandi sekalian nyuci baju bekas masuk kuburan tadi, aku mencium bau seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal ibu dan ayah tidak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumah. Di saat aku terdiam sejenak mencium bau pandan tersebut, mendadak pintu kamar mandi digedor dari luar. "Kalau mandi jangan lama-lama, sudah mau surup itu loh, segera sholat maghrib," suara ibu dari luar. "Bu, jangan membuat terkejut gitu, kenapa sih bu?" balasku dengan nada agak tinggi. Namun tak ada balasan suara dari arah luar. Tanpa pikir panjang, akhirnya segera aku selesaikan mencuci baju dan mandiku. Azan maghrib berkumandang. Saat itu aku lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid. Meskipun jarak antara rumah ke masjid cukup dekat, karena setelah selesai sholat, aku mempersiapkan barang-barang yang akan kubawa ke pos nanti malam. Barang seperti dedupaan, minyak serimpi, dan batok kelapa sudah tersiap di bawah tempat tidur. Bagi yang penasaran mengapa aku memiliki barang-barang seperti itu, karena aku mengikuti salah satu perguruan bela diri di desa seberang, yang mana dalam proses pendewasaan diri nantinya, aku baru sadar bahwa hal yang kulakukan saat itu benar-benar sudah menjadi perbuatan yang salah di mata agama dan norma. Setelah dirasa cukup, aku menuju dapur untuk makan malam. Di sini aku kembali mencium bau aroma pandan. Kali ini lebih menyengat. Namun kuyakinkan diri dengan prasangka, mungkin saja tetangga sedang memasak pandan, sehingga aromanya sampai ke rumahku. Sehabis makan, kulanjutkan dengan sholat isya. Setelah selesai dan sambil menunggu waktu, aku pun membuat kopi. Ketika sudah mendekati jam 8, aku pamitan kepada ibu akan pulang lebih larut karena akan ikut begadang di pos ronda. Ibu hanya berpesan, jangan pulang terlalu larut karena ibu takut bila harus di rumah sendirian setelah ada tetangga yang meninggal. Mengingat bapak juga pasti ikut tahlil dan juga begadang di rumah almarhum Cak Ci. Agar ibu tidak rewel, aku iakan saja ucapan dari beliau. Setelah itu, aku berjalan menuju ke pohon nangka tadi. Aku cek bantalan lemah mayit tadi. Ada sedikit aroma pandan di sekitarnya. Kuciumi gumpalan bulat dari tanah liat itu. Tak berbau. Sebenarnya, ada perasaan sedikit merinding pada waktu itu. Namun karena ada misi yang harus kulakukan, maka hal-hal tersebut aku sebut sebagai bebauan biasa saja. Saatnya menuju pos ronda. Malam itu nampak berbeda. Hawanya dingin mencekam. Sangat jarang sekali ada aktivitas orang di luar rumah, walaupun tahlilan Cak Ci sudah selesai. Memang dusunku ini jarak rumah antar tetangga berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan yang lain, ada pula yang dipisahkan oleh kebun. Pos rondanya sendiri berada sedikit berdampingan dengan gapura dusun. Di belakangnya terdapat deretan pohon bambu yang rindang, sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cak Ci. Almarhum memang selain menjadi tukang becak, beliau juga bekerja serabutan.
Salah satunya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah yang bocor. Almarhum juga memiliki kepribadian yang baik di mataku dan masyarakat luas. Sayang, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usilku dan kawan-kawan. Pos ronda sudah dekat. Terlihat di sana Ega, Aldo, Alif, dan Tio sudah duduk bersilau di pos. Tak kira gak jadi. Lah iya, ketuanya malah terlambat ini gimana sih? Ucap Tio dan Alif bersahutan. Loh, disiapkan sematang mungkin biar acaranya berjalan lancar, balasku. Ega dan Aldo yang dari awal memang tidak setuju dengan hal yang aku lakukan hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Untungnya, untuk mengusir hawa dingin dan rasa tegang, teman-temanku ini membawa beberapa camilan dan juga kartu remi. Ya, sekedar menghabiskan waktu, biar nanti proses ritualnya dimulai agak malaman. Fer, kamu yakin tah dengan apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ega memecah keheningan. Ya yakin kalau aku. Alif dan Tio saja yakin. Kalau kamu takut, ndak usah ikut, ndak apa-apa. Nanti kalau dapat, besok tak kasih, tegasku. Sebenarnya Tio dan Alif dari awal tidak secara gamblang berkata setuju, cuma agar memancing keberanian si Ega dan Aldo. Mereka berdua aku sebutin. Ega dan Aldo saling lirik. Ada semacam keraguan dari dalam diri mereka. Sudahlah, ndak ada apa-apa, tegasku lagi. Kubuka kresek yang aku bawa dari rumah. Ku keluarkan segala isinya. Aku menyalakan dupa. Semerbak wanginya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Lalu kubakar batok kelapa yang sudah kusirami minyak serimpi dan kubacakan mantra-mantra. Hening. Angin seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus, dan jangkrik pun seperti tak berani bersuara. Ketika api dari batok tiba-tiba membesar, saat itulah aku lempar bantal mayit itu ke tengahnya. Percaya atau tidak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Fer, sudah hentikan, ucap Aldo sedikit panik. Mau selesai nanggung, balasku singkat. Kami berempat menyaksikan di mana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Wes, sudah selesai, tinggal menunggu, ucapku lirih sambil melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 11:30 malam. Untuk mencairkan suasana, kami bermain kartu remi sambil memakan kacang dan gorengan yang dibawakan Tio dan Aldo. Saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hembusan itu membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara decitan yang lumayan bikin merinding. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara burung dares yang memekakan telinga. Sudah mau datang ini, batinku. Aldo, Ega, dan Tio, kemudian Alif hanya terdiam sambil sesekali kudengar mereka berdoa agar menenangkan hati mereka. Aku menyuruh mereka bergandengan tangan sembari terus melafalkan doa-doa. Puncaknya adalah ketika dari atap pos yang masih terbuat dari seng seperti ada barang besar yang jatuh menimpa tepat di atasnya. Blah! Alif menjerit kaget. Mungkin nyalinya juga sudah mulai luntur. Aku dengan cekatan lari dan menengok ke arah atas pos. Tidak ada apa-apa. Ega, Aldo, Alif, dan Tio juga ikut lompat keluar pos dan melihat ke arah atas. Kami yang masih terkejut dan sedikit diliputi rasa takut juga terheran-heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh sehingga menimbulkan suara hingga sedemikian kerasnya? Kulihat samping kanan dan kiri pos juga tak ada apa-apa. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya aku mengajak mereka main remi lagi. Sebenarnya mereka sudah ingin pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Namun kularang. Aku beralasan bahwa sebentar lagi kita akan dapat duit. Itu tadi adalah proses ritual yang aku jalani tadi, dan mereka sebenarnya mulai tidak percaya. Namun karena sudah terlanjur ikut, mereka sepertinya terpaksa ikut menunggu hasil yang aku janjikan. Tanpa mereka sadari bahwa
Ritual yang kulakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, tapi untuk mendatangkan arwah. Kami melanjutkan bermain remi dan terlihat suasana juga sudah mulai cair. Ketika salah satu dari kami kalah, maka leher pemain yang kalah harus mengganjal sebuah korek api sebagai hukuman, dan itu cukup membuat kami kembali tertawa lepas. Sampai ketika sedang asik-asiknya, salah satu kartu Tio jatuh lewat sela-sela lantai pos ronda. Karena waktu itu dia bilang yang jatuh adalah kartu as, maka ia pun turun dari pos untuk mencari kartu kemenangannya tersebut. Saat ia menyalakan senter dan hendak mencari kartu, ia melihat seperti ada kain putih yang membentuk seperti raga manusia. Berusaha meyakinkan penglihatannya, ia menyenteri kain itu dari kiri ke kanan. Saat menyorot ke kanan, Tio berhasil melihat wajah dari pemilik kain tersebut. Cak Ji, ucap Tio gemetaran. Wajah yang ia lihat sebagai almarhum Cak Ji itu pun tersenyum menyeringai sambil dari matanya mengeluarkan air mata. Kembalikan bantalku, nak, ucap sosok tersebut lirih. Rek, jancuk, pocong cok, teriak Tio histeris. Kami semua yang ada di atas pos langsung turun dan memperhatikan di bawah pos. Dengan keadaan yang sama, kami semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cak Ji. Lele, kembalikan bantalku, Le. Kami semua berteriak histeris dan lari tunggang langgang. Meninggalkan pos, kami semua lari, pulang, menyebar ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung membasuh kaki dan tangan kemudian masuk menuju kamar ibuku. Ibuku yang tahu biasanya aku tidur sendiri menanyakan kenapa aku tiba-tiba tidur di kamarnya. Aku jawab dengan gelengan kepala. Dalam ketakutanku, aku menutupi wajahku dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut sungguh benar-benar di luar dugaanku. Besok, aku ke rumah guru saja. Aku kapok, tidak mau mengulanginya, gerutuku dari dalam hati. Sampai dalam keadaan antara takut dan ngantuk itulah akhirnya aku bisa benar-benar tertidur. Esok paginya aku bangun dalam keadaan badan sakit semua. Mungkin ini efek dari ritual tadi malam, pikirku. Karena saat itu libur semester, jadi aku berniat pergi ke rumah teman-temanku. Setelah sarapan, aku pergi ke rumah Ega. Namun ketika sampai sana, rumahnya masih tutup. Aku beloklah ke rumahnya Aldo. Ternyata kata bapaknya, ia sedang mengantar ibunya ke pasar. Lalu aku bertemu dengan Alif. Ia berkata bahwa setelah melihat pocong yang mirip Cak Ji itu, ia tidak bisa tidur semalaman. Bahkan saking takutnya, ia pindah tidur di kamar kakaknya. Ya wis, ayo ke rumahnya Tio, ajak Alif. Aku mengiyakan. Sesampainya di sana, ibunya bercerita bahwa Tio sedang sakit demam tinggi. Dalam waktu tertentu ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Cak Ji dan teriak-teriak ada pocong. Ibunya Tio bertanya, sebenarnya di malam itu ada apa? Kok bisa sampai Tio seperti itu? Aku dan Alif saling pandang. Namun agar tak terkena omelan ibunya Tio, aku pun menjawab bahwa memang semalam kami di pos ronda hanya kumpul-kumpul biasa. Cuman waktu Tio hendak mengambil kartunya yang jatuh di bawah pos, ia melihat sosok pocong yang wajahnya katanya mirip almarhum Cak Ji. Alif pun mengiyakan ceritaku. Ibunya menghela nafas panjang kemudian berkata, besok-besok hati-hatilah nak. Masa iya tali pocongnya lupa dilepaskan? Wah, kalau itu saya juga tidak tahu bu. Ya sudah, kalau gitu saya dan Alif pamit ya bu. Biar Tio bisa istirahat, biar segera sembuh, kataku. Yowes, makasih Yole, dijaga dirimu baik-baik, ucap ibu Tio. Setelah itu, aku pun juga pamit kepada Alif karena aku mau menuju ke rumah guru bela diriku. Kami berpisah di persimpangan dusun. Singkat cerita, aku sampai di rumah guruku. Aku menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya. Raut muka guruku tampak merah padam, namun beliau tidak sampai emosi. Beliau hanya menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok kemudian menghisapnya dalam-dalam. Ini juga salahku, karena aku yang memberitahu ilmunya. Yang sudah biarlah, kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu kita selesaikan semuanya.
Aku hanya menunduk. Tanpa sadar, air mataku juga menetes. Aku sadar aku telah salah. Sekarang pulanglah. Beritahu keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam. Pesan guruku. Aku mengangguk tanda paham apa yang beliau pesankan. Setelah salim, aku langsung pamit. Tak lupa, aku mampir ke rumah teman-temanku untuk menyampaikan pesan dari guruku. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan heran, namun aku meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu yang buruk. Setelah itu aku pulang ke rumah. Di sana ibu dan ayah sudah menunggu. Setelah aku ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti aku mendapatkan amukan besar dari bapak dan ibuku. Bahkan satu tamparan keras ayah mendarat di pipiku. "Anak kurang ajar, kalau sudah begini terus gimana? Dusun malah jadi tambah menakutkan." Aku menerima dan pantas mendapatkan tamparan atas kebodohanku. Aku hanya berkata bahwa guru akan membantu setelah lewat acara 7 hari tahlilannya almarhum. "Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluarlah dari perguruanmu itu." Aku mengangguk. Memang aku juga sudah kelewat batas, dan kejadian ini juga benar-benar mengubah hidupku. Siang berganti sore, sore berganti malam. Hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Aku ikut sebagai salah satu cara penebusan dosaku untuk almarhum karena sudah berbuat tidak benar. Di sana juga ada ayah dari Ega, Aldo, Tio, dan Alif. Mata mereka menatap tajam ke arahku. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya yang kami lakukan pada malam itu. Sepanjang tahlil aku banyak menunduk karena terus-menerus dilihat oleh ayah dari teman-temanku itu. Setelah tahlil selesai, aku langsung pamit pulang duluan. Tak lupa pula aku geret bapakku. Setelah sampai di rumah, aku menceritakan pesan guruku kepada bapakku bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah di atas jam 9 malam. Mula-mula, bapak tidak percaya. Namun cerita yang berkembang di keesokan harinya merubah suasana dusunku dalam sekejap. Kedua korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek dan seorang warga yang jaga ronda. Kita mulai dari pedagang tahu tek dulu. Di dusunku memang ada penjual sate dan tahu tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun tidak menentu. Kadang jam 8, 9, bahkan pernah jam 9 malam. Waktu itu, sudah jam 11 malam. Ia mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng, sehingga menimbulkan bunyi teng 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 teng. Saat melewati pos ronda, ia melihat satu orang, kemudian orang tersebut pesan 2 porsi tahu tek. Beliau membuatkannya dan orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya dimakan di situ saja. Selesai dibuat dan dihidangkan, orang tersebut pun makan tahu tersebut dengan pelan-pelan. Sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun memeriksa kompornya. Saat akan menutup kompornya, orang yang membeli tadi berucap, "Pak, sampun." Ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, ia melihat sosok pocong sedang membelakangi dirinya. Di dekat sosok itu ada 2 piring yang sudah bersih dengan ada 2 lembar uang 5 ribuan di atasnya. Orang tersebut pun dengan mata terpejam kemudian mendorong gerobaknya perlahan sambil berucap, "Uangnya bawa sampean saja." Sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh baru ia berlari sambil mendorong gerobaknya. Itu dari sisi pedagang tahu tek. Sekarang dari sisi orang yang mau jaga ronda, yang kita sebut saja namanya Mas Kes. Mas Kes ini sebetulnya dapat giliran jaga ronda bersama dengan ayah Tio. Namun karena ayahnya Tio sudah aku beritahu pesan dari guruku, maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah. Apesnya, Mas Kes tidak diberitahu oleh ayahnya Tio, sehingga ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Mas Kes sendiri sedari awal sudah curiga dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya, mencekam. Padahal masih setengah 10 malam, di mana menurutnya belum terlalu larut untuk keadaan seperti itu. Sambil leyeh-leyeh dan merokok di pos, tiba-tiba ia mencium semerbak bau pandan yang menyengat. Memang di kebun depan pos juga terdapat tanaman pandan, namun tentu baunya tidak sampai menyengat seperti saat itu. Mas Kes mulai merinding, ditambah lagi ayahnya Tio tak kunjung datang. Dalam kegelisahannya, ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Buak! Mas Kes bangkit
Ia melihat dan mencari barang sebesar apakah yang jatuh itu. Sampai ketika ia melihat di bawah pos, Mas Kes melihat sama persis apa yang Tio lihat pada waktu kemarin malam, yaitu sosok pocong dengan wajah menyerupai Cak Ji dengan seringai senyumnya dan air mata yang tumpah dari kedua bola matanya. "Kes, bantalku mana, Kes?" ucap sosok tersebut. Mas Kes pun seketika pingsan, dan saat sadar hari sudah pagi dan ia berada di rumah Pak Joko, orang yang rumahnya dekat dengan pos ronda. Setelah Mas Kes bercerita kepada Pak Joko dan juga istrinya, maka gembarlah dusunku. Berita mengenai sosok pocong yang mirip almarhum Cak Ji menyebar di mana-mana, bahkan sampai ke dusun sebelah. Yang lebih apes lagi adalah sosok tersebut mulai mengetuk rumah warga. Orang yang pertama kali membuka ketukan pintu itu ialah Busum. Waktu itu jam 12 malam. Ia terbangun karena haus. Ia di rumah sendiri karena suaminya yang kerja shift malam di pabrik memang biasanya pulang waktu setelah azan subuh. Saat akan menuju dapur, ia mendengar pintu depan diketuk dengan nada ketukan yang berjeda. "Tok, tok, tok." "Siapa?" tanya Busum. Tak ada jawaban. Namun ketukan itu terus ada. Mungkin tetangga, pikir Busum. Saat membuka pintu itulah wajahnya berhadapan langsung dengan wajah pocong yang menyerupai wajah Cak Ji. "Som, bantalku mana, Som?" Seketika pingsanlah Busum saat itu juga. Ketika suaminya pulang, ia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dan begitu didekati, ia terkejut melihat istrinya tidur di depan pintu rumah. Saat berusaha untuk disadarkan, Busum terbangun dan menjerit dengan keras serta memeluk suaminya erat-erat. Setelah diberi air minum dan sedikit agak tenang, barulah Busum cerita bahwa ia baru saja melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Cak Ji. Sontak setelah beberapa kejadian penampakan tersebut, dusunku menjadi sangat hening dan mencekam setelah diadakannya tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Bahkan beberapa rumah juga mendapat teror ketukan yang diyakini diketuk oleh sosok pocong tersebut. Hingga akhirnya, warga yang pernah melihat sosok pocong itu menafsirkan kejadian di luar nalar tersebut. Karena setiap kali sosok itu muncul, ia akan selalu mengucapkan hal yang sama, "Di mana bantalku?" Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa ada yang usil waktu penguburan jenazah almarhum Cak Ji. Warga pun mencari tahu dari mulut ke mulut mengenai siapa saja yang pertama kali melihat sosok ini, dan sudah bisa diduga bahwa kami berlimalah yang menjadi kunci akan kehadiran sosok itu. Dan atas petunjuk dari keempat temankulah akhirnya Pak Kadus datang ke rumah. Beliau menanyaiku perihal rangkaian kejadian teror pocong belakangan ini, dan aku pun mengiyakan semua pertanyaan beliau. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya khilaf, Pak." Pak Kadus tentu saja marah. Bapak yang berada di sampingku pun hanya diam saja. Kata bapak setelah itu, aku harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang sudah aku lakukan. "Terus bagaimana solusinya? Orang-orang sudah takut semua karena ulahmu," tanya Pak Kadus dengan nada tinggi. "Menunggu 7 harinya, Pak. Nanti saya sama guru yang akan menyelesaikan." "Ya sudah, saya pegang ucapanmu. Kalau sampai tidak tuntas, kamu akan saya laporkan ke polisi," tegas Pak Kadus. Setelah memarahi begitu, beliau langsung pamit undur diri kepada bapak dan ibu. Ibu sempat menangis karena mengira aku akan dipenjara. Namun aku meyakinkan ibu dan bapak bahwa aku dan guruku bisa menyelesaikan semua ini. Hari berlalu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji pun kian meresahkan. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan anaknya sambil menangis, meminta bantalnya kembali. Aku ingat, hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilan Cak Ji. Aku tidak berani ikut tahlil semenjak Pak Kadus memarahiku. Namun aku tetap mendoakan dan meminta maaf kepada almarhum, meski dari rumahku. Bapak sudah pulang, dan seperti biasa setelah tahlil, suasana dusun menjadi sangat sepi. Aku sedang berada di kamar dan entah mengapa aku belum juga mengantuk. Padahal tadi sore aku masih sempat ikut bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lain.
Harusnya dengan keadaan capek, aku mudah untuk tidur. Tapi tidak dengan hari itu. Badanku sudah kurebahkan. Namun, mata juga masih enggan untuk terpejam. Sampai ketika aku melihat jam dinding ternyata sudah pukul 12:30 dini hari. Sebenarnya aku haus, namun ada rasa enggan untuk keluar kamar. Sampai tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat hening. Hanya menyisakan suara detik dari jam dinding. Dan entah dari mana datangnya, muncul bau pandan yang sangat menyengat. Aku hafal betul bau ini, bau kemunculan sosok pocong. Aku menutupi diri dengan selimut, sambil banyak-banyak beristighfar. Namun tiba-tiba, aku mendengar jendela kamar seperti terbuka. Brak! Aku kaget bukan main. Saking kaget dan takutnya, sampai-sampai mataku mengeluarkan air mata. Aku memberanikan diri untuk melihat, apakah benar jendelaku terbuka. Dan memang benar saja, jendelaku memang terbuka lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan kuingat sepanjang hidupku. Ya, sosok pocong itu ada di sana. Dia berdiri tegak, kainnya kotor kumal, baunya menyeruak, aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya hitam, sorot matanya memerah, seakan-akan ada rasa amarah yang begitu besar terhadapku. "Kembalikan bantalku!" ujar sosok itu. Namun kali ini dengan nada kasar dan serak. Iya Cakci, besok saya kembalikan," balasku dengan mata terpejam. Jujur, kalau diingat aku masih sangat merinding. Setelah aku mengucapkan begitu, jendela seperti ditutup dalam keadaan dibanting. Brak! Aku menangis jadi-jadinya yang kemudian bapak datang masuk ke kamarku. Setelah menenangkanku, bapak bercerita bahwa dari tadi ia juga merasakan hawa yang tidak enak. Kemudian bapak pergi untuk sholat tahajud. Di sela sholat itulah bapak mencium bau pandan yang sangat menyengat. Teringat bahwa itu suatu pertanda bapak pergi ke kamarku. Namun ketika sampai di pintu kamar, bapak tidak bisa membukanya. Bahkan bapak sampai menggedor-gedor pintuku agar aku mau membukanya. Padahal pintu kamarku tidak dalam keadaan terkunci. Bapak kemudian berdoa, yang kemudian tiba-tiba pintu kamarku bisa dibuka. Mungkin karena bantuan dari doa bapak lah, sosok itu kemudian menghilang. Ya sudah, bapak akan tidur di sini. Kamu lanjut tidur, kata bapak menenangkan. Akhirnya aku pun bisa tidur dengan tenang pada malam itu, berkat bapakku. Esok paginya setelah sarapan, aku izin kepada orang tuaku untuk pergi menemui guruku. Karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Cakci. Sesampainya di tempat guruku, beliau rupanya sudah mempersiapkan segala hal untuk ritual nanti malam. "Kamu waktu itu melakukannya di mana?" "Di pos ronda, Bah." "Ya sudah, nanti setelah tahlil ayo ke sana. Dan ini harus dikerjakan oleh 2 orang, aku dan kamu. Orang lain tidak boleh ikut. Sudah, sekarang pulanglah," ujar guruku. Aku pamit, tak lupa pula aku salim kepada beliau. Sampai rumah, bapak menyuruhku agar banyak-banyak berzikir dan menyiapkan mental untuk ritual nanti malam. Bapak dan ibu bakal membantu berdoa dari rumah. Aku menangis, gara-gara ulahku mereka jadi ikut-ikutan sengsara. "Iya pak, terima kasih banyak. Ferdi bakal menyelesaikannya nanti malam." Waktu berlalu, acara tahlil sudah selesai. Setelah pamitan, aku berangkat menuju ke pos ronda. Di sana guruku sudah menunggu. "Sudah siap?" "Nggih, Pak." Guruku mengeluarkan barang-barangnya. Namun maaf, aku tidak berani mengatakan nama-nama barang tersebut karena takut nanti akan disalahgunakan. Kemudian guruku menanyakan media apa saja yang kupakai waktu itu. Kemudian aku mengatakan semuanya ke beliau. Aku disuruh mencari batok kelapa yang aku gunakan waktu itu untuk membakar bantal mayitnya. Dan untungnya, batok itu masih berada di sebelah pos. Setelah ketemu, guruku memulai ritualnya. Ia berdoa, mulutnya berkomat kamit, keringat bercucuran dari keningnya. Padahal malam itu cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, namun dingin karena seperti ada energi gaib yang cukup besar. Hingga tiba-tiba tercium bau pandan yang menyengat. Aku memegang guruku. Aku yang semalam habis melihat sosok tersebut hanya bisa gemetaran. "Berdoa sebisamu. Kalau takut pejamkan mata saja," pesan guruku.
Aku berdoa memejamkan mata. Sesekali, aku juga melihat keluar. Barangkali aku melihat fenomena ataupun sesuatu. Di sela-sela ritual itu tiba-tiba angin berhembus kencang. Bau pandan semakin menyengat. Aku tidak lagi berani untuk sekedar mengintip jalannya ritual. Sampai terdengar seperti suara ledakan dari depan pos. Guruku berhenti berdoa. Dan kuberanikan diri untuk melihat di tempat guru melakukan ritual. Dan dari batok kelapa yang masih mengeluarkan asap, aku melihat seperti bayangan putih melesat naik kemudian menghilang. Guruku yang dari wajahnya nampak kecapean dengan napas seperti orang habis lari maraton berkata bahwa ritual telah selesai. Setelah minum, beliau berkata, "Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah terornya selesai. Besok ayo ke makam Cak Ji." Aku mengucap syukur. Setelah kami membersihkan area pos, kami pulang dan aku diantar guruku sampai ke rumah. Sampai rumah beliau langsung berpamitan karena hari sudah mulai dini hari. Ketika tidur, aku bermimpi melihat sosok almarhum Cak Ji. Namun kali ini beliau berwujud manusia biasa, bukan seperti sosok pocong. Beliau hanya diam, memandangku dari jauh. Aku menangis dan meminta maaf atas kelakuanku. Beliau hanya diam kemudian perlahan-lahan menghilang. Ketika bangun, tiba-tiba bantal mayat itu ada di bawah kasurku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju rumah guruku. Dan bersamanya kami berdua pergi ke makam Cak Ji. Di sana kami berdoa dan meminta maaf atas perbuatanku yang sangat tidak bermoral itu. Saat akan selesai berdoa, guruku menyuruhku untuk menyerahkan gumbalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, guruku mendorong buntalan tanah itu menembus makam, tepat di nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazahnya, tanpa menggali makam tersebut. Aku yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun guruku berkata bahwa semua itu atas izin dari Tuhan. Setelah itu guruku menyuruhku untuk pulang. Sesampainya di rumah, aku berkata kepada bapak dan ibu bahwa semua ini sudah selesai. Dan kami semua mengucap syukur alhamdulillah. Sore setelah sholat asar, aku bersama ibu dan bapak pergi ke rumah almarhum Cak Ji. Aku meminta maaf atas semua perlakuan dan perilaku terhadap jasad almarhum. Di mana dari perbuatanku itu, teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji bergentayangan di dusun ini. Pihak keluarga tampak kecewa karena semasa hidupnya Cak Ji sangat baik kepadaku. Namun karena aku bilang bahwa semua ini sudah berakhir, pihak keluarga akhirnya mengikhlaskan. Semenjak kejadian itu, hubunganku dengan keluarga almarhum terjalin semakin erat. Aku sering mengirimi mereka makanan atau sekedar membelikan jajan untuk anak almarhum yang paling kecil. Itu semua aku lakukan semata-mata untuk penebusan dosaku kepada almarhum di masa lalu. Sedangkan hubunganku dengan teman-temanku malah kebalikannya. Kami seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu. Bahkan Tio kini sudah tidak lagi menyapa atau membalas sapaanku ketika kami berpapasan atau sedang dalam acara yang sama. Bahkan setelah aku pergi bekerja merantau keluar pulau, dalam lamunanku kadang aku juga merindukan teman-temanku. Namun aku juga sadar diri. Mereka begini tentu karena ulahku pada waktu itu. Hingga akhirnya aku kembali ke dusun. Hanya Alif yang sesekali mampir untuk membeli daganganku. Dan alhamdulillah berkat Alif, aku bisa sedikit mengobati rasa rindu pada teman-temanku. Memang terkadang rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu timbul berbagai macam hal yang tidak terduga yang beberapa di antaranya bisa mengubah kehidupan seseorang. Demikian akhir cerita dari teman masa kecil saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ferdi selaku narasumber yang mau berbagi kisahnya untuk diangkat di forum ini. Semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya.